Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang membuka hatinya untukmu, padamu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini, oke? Kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang membuka hatinya padamu. Energi seseorang yang membuka hatinya padamu, kamu seperti apa? Saya kembali lagi dengan membuat video di malam hari. Oke, ini terlalu banyak kartu ya di depan mata saya. Saya jadi bingung mau pakai mana. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang membuka hatinya untukmu ya. Kamu ini energinya sama, kamu juga membuka hati, membuka diri ke dia. Malah beberapa dari kalian menawarkan sesuatu ke dia. Contoh, menawarkan misal persahabatan, bisa juga, nggak harus langsung hubungan, cinta-cintaan, nggak juga, ya kan? Atau menawarkan kedekatan, atau menawarkan kamu welcome sama dia, misalnya gitu kan, membuka diri. Atau menawarkan hubungan. Nah, ada juga kalian yang menawarkan. Selain dia yang membuka diri, kamu juga menawarkan. Ternyata ya, ada rasa kamu kayaknya mau move on dari dia ini. Kamu berusaha menunjukkan apa yang ada di pikiran kamu, sekalipun dia kadang kayak wow gitu setelah kamu jujur atau terbuka ke dia. Kamu juga ada rasa suka, rasa cinta. Di sini ada the lovers soalnya. Kamu sering banget marah, kesel sama dia, dan kadang kamu nungguin dia juga ya. Tapi dari hubungan ini, aku ngelihat kayak banyak kalian yang merasa tersakiti. Kesel, marah gitu ya, kayak terbebani juga. Energi seseorang ke kamu, kalian pernah ada dalam sebuah komunikasi yang intens, dia menjalani hubungan sama kamu tuh kayak tenang, santai, nggak ada sesuatu yang harus diburu-buruin gitu menurut dia. Dia happy, senang, kalau deket tuh kayak dunia milik berdua ya. Tapi dia ngerasa hubungannya berliku-liku sama kamu. Terus ada satu beban juga, halangan yang besar menurut dia. Apalah itu ya, kalian halangan besarnya. Benar, dia juga merasa terbebani di sini. Apa sih hubungan cinta segitiga atau apa ya? Yaudah, nanti kita lihat aja ya. Seseorang membuka hatinya untukmu. Dia seseorang yang menyenangkan, friendly, murah senyum juga, seseorang yang berani. Tadi kan aku bilang dia tuh speak up tipenya. Dan cukup dekat, saling tertarik juga. Orangnya ada yang positif sih ini ya, powerful orangnya, agak-agak ego dan agak sedikit overthinking. Jadi kalau apa-apa dia pikirin banget. Dia tahu sesuatu nih setelah stalking, wah itu langsung dia pikirin juga. Tapi kayak mungkin dia juga banyak yang suka ya. Di sini ada the star soalnya. Yang aku pikir mungkin juga dia banyak yang suka, banyak orang-orang yang tertarik mungkin sama dia ya. Seseorang membuka hatinya untukmu.
seseorang yang merasa orangnya agak sedikit ribet sih. Ribet dari sisi apa ya? Dia sebenarnya nggak tahu nih ribet sisinya apa, tapi dia nggak mau terlalu banyak bicara. Apa karena dia tahu hubungannya rumit ribet, jadi dia males banyak berkomentar di sini. Dan dia seseorang yang pendengar yang baik, dia udah baper sama kamu. Ada rasa berharap karena dia ada perasaan kan, jadi berharap tuh. Kalian kayaknya pernah ada konflik dan salah satunya tuh cuek aja ketika ada konflik itu. Suka galauin kamu, dan dia seseorang yang kaum nokturnal, dia aktif di malam hari. Orangnya pemikir, kalau udah kepikiran sesuatu dia langsung cuek. Kalau ada sesuatu yang dipikirin overthink, dia langsung cuek karena fokusnya ke situ ya. Langsung kayak ragu, makanya langsung cuek. Orangnya agak sedikit sombong atau apa ya, bukan sombongnya sombong banget, tapi kayak orangnya tuh acuh, cuek, nggak pedulian, kayak nggak mau ikut campur masalah orang. Nah tipenya gitu, jadi cuek-cuek gitu ya. Kalian walaupun dekat juga, aku lihatnya nggak terlalu banyak komunikasi yang gimana gitu, tapi intens pernah mungkin, tapi sesekali kadang nggak komunikasi atau on off, ntar datang lagi, ntar intens datang lagi, begitukah? Dan dia bisa jadi seseorang dari masa lalu, atau ketika dekat sama kamu dia kepikiran kalau kamu tuh mirip kayak masa lalunya atau mirip kayak mantannya. Belum move on dong ya. Tapi orang ini nih kayaknya menutup akses dari kamu, cuek atau ngeblok, unfriend, unfollow. Dan di sini ada unfinished business, sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ada yang ngeblok atau unfriend atau unfollow. Jadi seseorang ini kayak memberi batasan ke kamu, makanya agak cuek ya. Seseorang membuka hatinya untukmu. Buat apa dibuka hatinya kalau tidak dibiarkan masuk? Ya kan? Dibuka-buka tapi dia mau nggak mau gitu kan, nggak jelas ya, kayak membuang energi kamu jadinya. Dibuka tapi dia membuka juga buat yang lain. Nggak ikutan. Oke. Seseorang membuka hatinya padamu, dia tuh sempat loh nungguin kamu gitu, cuma ada galau ketika nungguin kamu. Kenapa ya menunggu tapi galau? Ini hubungannya ada yang belum terlalu lama, atau pas awal-awal tuh hubungannya nggak lama banget terus langsung kandas, mungkin belum selama itu. Atau ketika menjalin hubungan kayak antara kamu atau dia, ya udah jalanin aja, nggak ada persiapan apa-apa, tahu-tahu dekat aja, tahu-tahu jadian aja. Orangnya cukup mapan, cukup stabil karir atau finansialnya, dan dia tuh suka kontemplasi ya, cari-cari pencerahan. Sudah dipastikan kamu sama dia menjauh nih. Iya, ketika hubungannya baru dekat tuh langsung kayak approach-nya gitu, pengen punya hubungan, atau baru kenal langsung deket banget, secepat itu. Atau kandasnya juga secepat itu mungkin. Ketika dia mau move on atau mau menjauh, sebenarnya dia berat buat menjauh dari kamu. Jadi membuka hatinya nih, kan ada yang menjauh tadi ya. Apa menjauh terus sekarang membuka hatinya, atau dari awal memang dia membuka hatinya ke kamu tapi keadaannya nggak memungkinkan gitu, apa ya, seseorang membuka hatinya untukmu. Kan aku sebel banget kalau shuffle random gini tuh kayak terjatuh kartunya.
Ya sudahlah, tidak perlu emosi. Seseorang membuka hatinya untukmu. Dia seseorang yang cukup powerful nih. Mungkin tipenya gini kali ya, dia seseorang yang penuh cinta kasih. Jadi punya pasangan atau enggak, dia ngerasa udah fulfillment sama dirinya gitu. Jadi kayak, nah itu dia powerfulnya di situ. Dia single atau enggak, dia merasa fulfillment dan punya power. Jadi makanya kayak cuek-cuek atau sombong butuh nggak butuh gitu soal pasangan. Dia seseorang yang cukup penting dalam artian di sekitarnya. Dia seseorang yang patut, yang diperhitungkan di mata orang-orang. Dia selalu mencoba untuk membuka dirinya atau kayak kasih tahu ke kamu dia tuh orang seperti apa, walaupun agak-agak dingin. Mungkin yang tadi aku bilang kayak agak-agak sombong, mungkin orangnya cool gitu kali ya, gak banyak bicara. Kayak itu loh, apa yang cerita-cerita di drama Korea yang cowoknya tuh yang cool kayak gitu, jadi gak banyak bicara. Kayak agak sombong gitu ya, tapi ujung-ujungnya jatuh cinta kan. Dan dia seseorang yang kayaknya ya love language-nya itu suka gifting atau memberikan sesuatu ya, receiving gift, giving gift. Kalau dia cewek, dia tuh feminine banget, cute, sweet, mungkin gaya bicaranya juga bisa dibilang dia punya apa aja ya, banyak blessing mungkin orangnya ya. Ini energinya sama deh kayak kamu. Kalau dia cowok juga maskulin banget, mungkin yang tadi tuh yang sombong-sombong gitu, yang powerful tadi juga. Ada ketertarikan fisik sih sama kamu ya, dia suka sama fisik kamu atau gesture tubuhmu atau karena bodymu. Jadi bukan cuma soal feeling aja ya, orangnya udah cukup dewasa. Atau bisa juga yang aku bilang tadi dia sombong atau cuek, mungkin karena kedewasaan dia. Jadi seseorang yang dewasa itu kan pembawaannya tenang, gak banyak bicara juga. Nah, jadi antara dewasa atau cool, mature dan cool itu di tengah-tengah ya, in between nih. Dan nah kan ada boundaries, tadi aku bilang kan sebelumnya, orang ini memang memberi batasan, agak-agak misterius sih. Tapi ada juga yang memberi batasan karena dia udah punya seseorang nih, sudah ada pihak lain mungkin. Orangnya punya feeling, punya cinta, tapi dia gak nunjukin bener-bener perasaannya ke kamu. Yang tadi tuh, yang cuek-cuek tadi. That's why aku bilang dia kayak kasih boundaries ke kamu ya. Seseorang membuka hatinya untukmu. Seseorang yang apapun keadaannya dia tetap cinta, menaruh perasaan ke kamu. I love you unconditionally. Entah kenapa di sini ada mereka yang bilang we will be together again. Apa nanti ketemu lagi atau deket lagi atau bersama lagi, atau dia masih penasaran sama kamu. Mungkin yang tadi aku bilang ya, ini kan ada yang udah menjauh, tapi temanya kita adalah dia membuka hatinya untukmu. Ini agak make sense kalau di sini ada we will be together again. Jadi di mindsetnya dia adalah kalian bisa barengan lagi dan dia masih membuka hatinya untukmu. Ya siapa tahu ya. Dan dia bilang kamu nggak tahu apa seberat apa, sesulit apa dia membiarkan kamu pergi. Nah jadi yang tadi itu ya, mungkin karena cuek, nggak peduli, sombong atau cool, di sini agak make sense dengan you don't know how hard it was to let you go ya. Dia tuh pengen kasih tahu ke kamu apa yang dia rasakan, gimana perasaannya dia, entah saat ini atau pada saat itu. I hope that you can forgive me one day. Apakah dia melakukan kesalahan atau dia ghosting, cuekin kamu, terus akhirnya dia biarin kamu pergi, tapi dia sadar dia salah dan dia berharap kamu tuh maafin dia. Atau kalian hubungannya kandas gitu aja karena ada pihak ketiga, pihak lain,
dan dia merasa bersalah dan dia pengen kamu maafin dia. Oh, tidak bisa. Gitu ya. Seseorang membuka hatinya untukmu. Kita keluarkan lagi ini kartu apa sih, aduh susah banget ngomongnya. Aku tuh bukan anak ini ya, anime jadi juga aku tidak tahu. Cupcake, oh shit, Captor ya, Captor Sakura. I don't even know ya guys, maafkan ya. Aku nggak tahu anime. Ya sudah, kita lanjut. Ini by the way, this is not tarot deck. Nah, di sini seseorang yang membuka hatinya untukmu, seseorang yang udah banyak mengalami perubahan. Perubahannya ini nggak tahu ya, lebih ke glow up gitu. Dulu dia biasa aja, tapi sekarang cantik banget, misalnya ganteng banget, atau dia kayak ada yang beda gitu. Kayak mungkin value-nya tuh kamu ngeliatnya makin gimana gitu, kayak naik value-nya. Dulu biasa aja misalnya ya, dan dia tipe yang agak sensitif. Dia tuh kalau marah gak suka, dia pasti speak up. Atau ya itu, kalian pernah marah terus kayak apa ya, kayak dia menunjukkan gitu loh, pernah berkonflik, dia menunjukkan kalau dia marah, emosi atau gak suka ya. Energinya positif juga nih, dia kayak banyak menebarkan hal-hal positif atau sesuatu yang positif untuk sekitarnya. Memang orangnya agak-agak dingin sih, gak terlalu banyak bicara tipenya ya, pendiam. Orangnya kalau dia feminin tuh kayak cute, atau tubuhnya tuh kecil, imut gitu ya, cantik, apa sih ibaratnya tuh kayak feminin banget gitu deh kalau dia wanita ya. Dan iya nih, dia seseorang yang penting atau seseorang yang cukup punya peran penting atau besar di sekitarnya. Nah, dia tuh tipenya to the point, yang tadi aku bilang kalau lagi marah dia menunjukkan. Ada seseorang yang lagi berusaha mau move on nih sebenarnya. Agak intuitif juga ya orangnya. Dia itu gampang banget hatinya tuh baper, gak tenang ya, hatinya itu kayak gak menentu, baper gitu ya maksudnya. Kita bakalan cek kenapa seseorang membuka hatinya untukmu. Ini tuh kartunya kayak jarang dipakai, jadi susah pisan. Ya kan, susah shuffle-nya, tapi ini udah nih harusnya. Seseorang membuka hatinya untukmu karena dia melihat ada sesuatu di dalam diri kamu, kayak punya value atau apa ya, itu maksudnya. Sesuatu yang bersinar dan positif juga, kayak apa ya, kamu kayak memancarkan aura yang aur-auran, enggak dong. Dan dia tuh pengen effort juga, pengen berusaha. Ada sesuatu yang kayak bikin dia tuh pengen berusaha atau mengusahakan kamu. Tapi ada juga kalian yang lagi deket tuh pas dia lagi galau-galaunya, jadi kamu datang, hadir atau muncul ya. Jadi kayak kebetulan atau waktunya tepat gitu ya. Dan ya, kamu seseorang yang positif sih, memancarkan aura yang baik, positif. Ada yang suka karena kamu tuh lucu, menyenangkan, yang cute tadi aku bilang. Kan kalau lucu, menyenangkan kan positif tuh, auranya bagus. Kayak seseorang yang apa ya, yang harus dilindungi juga menurut dia. Kenapa? Karena kamu itu
bikin dia overthinking, entah nih dari sikapnya kamu atau dia ingin memiliki, mendapatkan, tapi ada sesuatu yang jadi bikin overthinking. Akhirnya dia tuh kayak nungguin kamu juga, walaupun ada hambatan dan halangan, dia sadar. Tapi ada dalam diri kamu juga mungkin ya, kamu tuh pintar cari uang, mapan, stabil. Nah dari situ juga ada yang suka sama kamu tuh, karena ya itu tadi, tingkat kemapanan atau stabil, your life tuh kayak udah stabil gitu. Dan kamu juga bikin dia galau, karena orangnya punya feeling kan, jadi dia galau deh. Ya sesimpel dia punya feeling, ya dia membuka hatinya untuk kamu. Dan dia berharap ada sesuatu, something special between you and him, her ya. Ada yang ngerasa ya kamu tuh kayak cocok dijadiin pendamping hidup atau partner hidup. Nah kayak standar tipenya gitulah. Ada juga yang buka hati karena dia tuh mungkin gak gampang deket sama orang lain, tapi entah gimana dia suka, tertarik sama kamu, dan kamu bikin dia pengen berusaha, bikin dia pengen komunikasi, bikin dia tuh kayak pengen ajak kamu ngobrol, approach kamu, PDKT juga, kesana arahnya. Dan ini iya sih, orang ini kayak berharap sesuatu terjadi di antara kalian. Kan dia lihat nih hambatan halangannya besar, tapi dia tuh tetap berharap ada sesuatu supaya hubungan ini tuh berhasil, ada sesuatu lah yang terjadi gitu, keajaiban dari semesta. Gitu ya. Kita cek energi seseorang yang membuka hatinya untukmu. Ini shocknya masih ada loh. Energi seseorang yang membuka hatinya untukmu. Dan aku tuh ya, walaupun udah malam, walaupun aku bikin video di ruangan aku tuh tetap kayak nggak aku tutup gorden ruangan aku. Jadi bener-bener gelap gitu, jendelanya masih tetap kelihatan keluar dengan pohon-pohon yang rindang. Horor ya. Tapi aku tuh lebih takut sama manusia yang kayak setan daripada setan itu sendiri. Karena kalau setan kan friend ya guys, best friend ya. Justru manusia yang kayak setan itu yang lebih serem ya guys. Kita lanjut ya. Energi seseorang itu, nah, overthinking, mikirin halu-halu juga, seandainya kita bisa jadian, bisa deket, kita nggak marahan, kita nggak berjauhan, kita nggak konflik, kita lalalah. Energinya mau pergi menghindar sih. Kalau udah menjauh ya udah itu, mungkin ya akhirnya kalian menjauh itu ya. Energinya ada yang ya udah ingin tetap menghadapi walaupun sakit hati. Entah siapa ya yang menyakiti di sini. Ada kesedihan, kegalauan, dia lagi pengen tenangin diri dulu nih, kayak lagi nggak mau lakuin apa-apa sih, dan merasa ada masalah yang belum selesai. Berarti salah satunya ghosting atau pergi kali ya, karena masalahnya belum selesai. Mungkin salah satunya udah keburu menjauh, pergi. Dan di sini dia tuh kayak pengen komunikasi atau kayak pengen ngechat kamu gitu ya, contohnya pengen ngechat, tapi dia ragu, nggak yakin. Jadi dia sekarang lebih milih untuk diam dulu deh. Mungkin kalian juga no contact. Energinya sekarang, kalau ada keberanian sih ada sih, pengen ketemu ya. Dan kalau untuk yang lainnya, dia saat ini lebih ke banyak menghabiskan waktu sama orang-orang terdekat aja sih. Lawan jenis bukan ya. Jangan funnya sama lawan jenis. Dia tuh masih ngerasa ini ya, kecocokan sama kamu tuh kerasa banget, kayak sefrekuensi, klik sama kamu, nyambung kalau ngobrol. Itu yang susah ditemuin dari orang lain. Dia tahu sih hubungannya complicated sama kamu nih. Nah bener kan yang tadi aku bilang, orang ini tuh kayak nggak mau action apa-apa untuk saat ini, lebih milih untuk diam.
ya. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk hubungannya sama kamu. Kita cek apa lagi guys, apa yang terjadi dalam waktu dekat ya. Aku pakai ini aja deh, deck Sakura ini. Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang membuka hatinya untukmu. Dan real banget guys, jam 11-an kemarin aku bikin video tuh aku udah ngerasa kayak horornya tuh kayak merinding. Kayak entah ya, apa kayak mungkin ya makhluk-makhluk itu nggak suka kalau udah malam aku kerja, kayak ngapain sih kerja terus gitu kan, atau ya mungkin merasa terganggu dengan aku masih baca-baca tarot gini, atau kayak ya emang dianya lagi kepoin aku, mereka kepoin aku, terus aku kerasa gitu energinya ya. Terus akhirnya aku buru-buru tidur deh. Beda energinya pas aku jam segini nih, masih jam 9-an sama kemarin jam 11-an. Oke lanjut. Yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia, nggak tahu yang dia lakukan atau kamu lakukan, tapi yang di sini aku lihat lebih ke mengalir aja sih. Apapun yang terjadi ya udah let it flow. Entah kamu atau dia, tidak ada yang energi paksaan dan memaksa di sini. Tetap ada seseorang yang diam aja, nggak mau lakuin apa-apa, sikapnya tetap dingin dan berusaha menghadapi melalui apapun yang terjadi. Sekalipun diam-diaman ya udah gitu. Lebih ke pasrah kali ya energinya. Dan seseorang berusaha untuk menenangkan dirinya walaupun pikirannya kayak overthinking kesana kemari ya. Ada seseorang yang belum bisa melepaskan ikatannya, entah kamu atau dia, dan masih ada feeling, ada seseorang yang masih menyimpan rasa, masih ada feeling. Ada seseorang yang berpikir hubungan ini memang rumit, dan ada seseorang yang takut kalau terjadi sesuatu di antara kalian. Contoh hubungan cinta segitiga, orang ini tuh gak mau kalau nanti cinta segitiga ini tuh kemana-mana jadi masalah besar untuk kamu atau dia atau yang lainnya. Yang feelingnya strong di sini masih berharap. Siapakah yang feelingnya strong? Dia atau kamu? Bisa jadi kamu, karena aku bilang di awal kan tadi kamu juga ada perasaan suka kan, ada the lovers di sini. Ya. Oke, sepertinya itu saja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang membuka hatinya untukmu. Ada Capricorn, Pisces, Aries, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Sagittarius. Inisial huruf ada huruf G, Z, L, P, Q, B, V, W, S, U, dan K. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching. Don't forget to stay positive, future minutes. So bye.